atau apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, mari. Kenapa ini? Ini buah kakao yang saya petik Pak rusak semua. Barangkali terserang kanker. Coba saya lihat, Pak. Sudah saya duga. Ini bukan kanker, Pak. Ya, Ini adalah serangan hama. serang hama. Hama apa Pak? Ini namanya hama penggerek buah kakao. Disingkat hama PBK. Keterangan tentang hama ini saya peroleh setelah saya mengikuti pelatihan sekolah lapang yang dilaksanakan akhir-akhir ini di desa saya. Sebelumnya, saya juga seperti bapak-bapak yang mengalami buah-buah kakao yang terserang PBK ini. Tetapi sekarang saya sudah dapat mengendalikannya. Terus saja Pak. Saya harus lebih banyak tahu tentang hama penggerek buah Coca-Cola ini. Wah, bukan penggerek buah Coca-Cola. Ini adalah penggerek buah kakao. Oh iya. Lihat bijinya ini. Sudah menjadi keras dan saling merekat. Sehingga sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saya yakin bahwa di sini ada larva. Lihat ini. Betul. Inilah masalahnya. Larva-larva inilah yang merusak buah-buah kakao kita. Wah, kalau begitu Pak Bapak, kita perlu tahu lebih banyak tentang hama ini. Iya, Ya, betul. Sebenarnya Pak, saya sudah mencoba berbagai macam cara di kebun saya, termasuk dengan cara membakar ban. Tetapi hasilnya tidak ada sama sekali. Malah tetangga kebun saya itu marah sama saya karena asap dan baunya yang sangat mengganggu. Kalau saya sering menyemprot dengan pestisida, hasilnya tidak ada. Malahan saya habis. Hasilnya tidak begitu meyakinkan. Baiklah bapak-bapak sekalian. Saya akan menyampaikan tentang apa yang saya dapatkan dari sekolah lapang tentang hama ini dan sekaligus bagaimana cara mengatasinya. Sehingga masalah yang bapak-bapak alami selama ini, yaitu buah kakao bapak-bapak keras karena akibat TBK, bisa teratasi. Saya ulangi sekali lagi, hama ini namanya hama penggerek buah kakao atau disingkat hama PBK. Hama penggerek buah kakao ini mulai menyerang perkebunan kakao di Sulawesi sekitar tahun 1990-an. Hama ini pernah juga menyerang perkebunan kakao di wilayah Malaysia. Hama ini awalnya menyerang buah rambutan, tetapi pada akhirnya menyerang buah kakao. Pak, hama ini sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita melakukan penyemprotan pestisida secara massal di seluruh desa kita ini? Nanti dulu. Nah, sekarang yang perlu kita harus ketahui adalah bagaimana sebenarnya siklus hidup PBK itu sendiri. Nah, sekarang kita coba perhatikan poster ini. This is the life cycle of the CPV. During this cycle, the pest undergoes a number of physical transformations. Let's start from its insect form, which is often called imago. The imago lives between 3 and 7 days. The imago flies around in the early hours of the night, looking for pods on which to lay eggs. It will lay up to 200 eggs on many different pods. The eggs are so small in size that our bare eyes often fail to notice them.
The eggs are orange in color, oval in shape, and are usually attached to the inner groove of the fruit. Within 3 to 7 days, these eggs will open and become larvae. These larvae penetrate into the fruit and bore the placentas inside, damaging the cacao beans. A larva reaches maturity in a period of 14 to 18 days. Then it will come out of the pod and become a pupa. A pupa can stick on a fallen dry leaf, foliage, or the fruit itself. In 5 to 7 days, this pupa will develop into an imago. The complete life cycle of the CPB lasts between 25 and 39 days. Oh, untung ya. Aku datang. Jadi kita bisa tahu mengenai hama PBK. Itu baru siklus hidup hama PBK. Yang jelasnya, yang perlu kita ketahui sebenarnya apa yang terjadi di kebun. Itu yang lebih penting. Coba kita jalan-jalan ke kebun. Nah, sekarang kita mulai dari tahap telur. Saya sudah katakan tadi bahwa sekali imago bertelur itu mampu menghasilkan sebanyak 200 butir telur. Dan imago ini akan meletakkan telurnya di mana saja mereka senangi. Coba kita lihat buah ini. Apa ada telurnya atau tidak ada? The eggs are usually laid on 3 to 4 month-old cacao pods in the inner groove. The eggs are orange in color, oval in shape, and 1 millimeter in size. Due to their tiny size, the eggs are virtually invisible to our bare eyes. In 3 to 7 days, these eggs will become larvae and start to drill into the cacao pod. The size of each larva can reach 1.2 centimeters long. Originally white, a larva will turn to light green upon maturity. This takes 14 to 18 days. At this stage, larvae will come out of the fruit. Pak Koko, dari siklus hidup TBK tadi yang Bapak terangkan itu, tahap mana yang paling berbahaya Pak merusak biji-biji kakao? Nah, pertanyaannya cukup bagus. Jawabannya adalah pada tahap larva. Coba kita lihat buah ini. Larva yang masuk ke dalam buah ini yaitu memakan plasenta atau saliran makanan ke biji, sehingga mengakibatkan biji-biji ini saling melekat satu sama lain dan sukar dipisahkan dengan kulitnya. Kemudian akibat gerekan dari larva itu meninggalkan bekas gerekan berwarna coklat. Coba lihat ini. Biji-biji ini akan menjadi lebih kecil ukurannya dan saling melekat satu sama lain. Kerusakan ini akan berakibat pada berkurangnya berat biji dan berkurangnya nilai jual biji kakao kita. Selain daripada tanda-tanda yang Bapak tadi terangkan itu, mungkin ada tanda-tanda lain yang Bapak bisa berikan penjelasan bahwa buah tersebut itu terserang hama PBK. Ya, hama penggerek buah kakao itu menyerang pada usia 3 sampai dengan 4 bulan. Yang menyebabkan
buah kakao masak sebelum waktunya. Terjadi perubahan warna, yaitu hijau kekuning-kuningan tetapi tidak merata. Nah, sekarang kita melangkah ke tahap berikutnya. Larva yang keluar dari dalam buah berubah menjadi pupa. Coba kita lihat daun-daun yang jatuh itu. Biasanya pupa-pupa itu senang bersembunyi di balik daun-daun yang jatuh tadi itu. Coming out of the fruit, a larva will become a pupa inside a cocoon for a period of 5 to 7 days. Pupas usually stick on a fallen leaf to hide from predators and avoid sunlight. Nah, tahap selanjutnya, pupa akan berubah menjadi imago lagi. Bapak-bapak perlu ketahui bahwa imago pada saat malam hari, dia akan terbang, kawin dan meletakkan telurnya. Tetapi pada saat siang hari, imago tersebut akan lebih senang untuk bersembunyi pada kebun-kebun kakao yang rimbun. Terutama sekali pada cabang-cabang horizontal atau cabang-cabang datar. Coba kita perhatikan cabang-cabang datar ini. Imagos live between 3 and 7 days. They are about 8 millimeters long, 2 millimeters wide, and have a wingspan of 12 millimeters. They have long antennae and rings around their bodies. Imagos are active at night and spend the day sleeping under horizontal twigs to avoid wind and sunlight. Jadi, secara keseluruhan, siklus hidup hama PBK itu berlangsung kurang lebih 1 bulan. Tapi Pak, mengapa kalau kita menggunakan penyemprotan pestisida itu tidak dapat membunuh PBK? Begini masalahnya, Pak. Hama ini ukurannya sangat kecil, sehingga sangat sulit ditemukan keberadaannya. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan dalam siklus hidup, bahwa larva itu selama hidupnya berada dalam buah. Jadi, kalau kita melakukan penyemprotan pestisida, otomatis tidak kena, karena terlindung oleh kulit buah. Iya. Ya. Kalau kita melakukan penyemprotan pestisida, itu sama halnya dengan membuang-buang uang. Betul. Karena sasaran kita tidak kena. Tempat apa ini Pak? Nah, itu yang saya ceritakan dulu. Ini adalah demplot atau sekolah lapang. Iya. Di mana di tempat ini saya belajar tentang hama dan cara mengendalikannya. Di situ saya mendapat informasi tentang pengendalian, yaitu dengan metode PSPSP. PSPSP. Ya, betul. Iya. Atau kepanjangan dari panen sering, Sering, pemangkasan, sanitasi, dan pemupukan. Ya. Metode inilah yang diharapkan bisa mengendalikan atau bisa memutuskan daur hidup hama PBK itu. Nah, sekarang kita mulai dari panen sering atau memanen buah-buah masak awal dan buah yang kuning. Kenapa justru kita harus memanen buah masak awal? Karena umumnya larva itu menggerek buah pada buah-buah yang masak awal tadi itu. Jadi pada saat kita panen atau panen tiap minggu, maka larva yang ada dalam buah itu akan terikut panen. Ya, jadi pada saat kita panen itu berarti sudah memutuskan siklus hidup hama PBK, terutama pada tahap tadi, yaitu tahap larva.
Coba lihat buah ini, Pak. Di sini ada larvanya. Kira-kira bagaimana cara untuk membunuh larva ini? Ya, tentunya dengan sanitasi. Apa itu sanitasi, Pak? Ya, jadi sanitasi untuk mengetahuinya coba ikut saya, Pak. Jadi kegiatan daripada sanitasi adalah membuang kulit-kulit buah sisa hasil panen ke dalam lubang yang telah disiapkan. Kemudian ditutup tanah, dalam artian dikuburkan, sehingga larva yang ada di dalam lubang yang sudah ditutup tadi itu akan mati. Wah, kalau setiap kali panen, Pak, harus bikin lubang, capek, kemudian repot sekali, Pak. Ya, bukan berarti bahwa tiap panen itu harus buka lubang terus. Cukup 1 atau 2 lubang saja. Cuma caranya, ya, lubang tadi itu dibuangi lagi, hasil-hasil kulit buah hasil panen tadi dibuangi lagi, dikasih simpan lagi di situ. Kemudian, nah, sama itu larva yang ada yang ikut tadi terpanen itu yang sempat tertutupi itu juga akan mati. Ya, selanjutnya cara kedua yaitu kulit-kulit buah hasil panen tadi itu kita kumpulkan. Setelah terkumpul, baru kita tutupi dengan plastik. Nah, dari di atasnya plastik itu kita kelilingi, di atasnya yaitu tanah-tanah, sehingga larva yang sempat ikut di dalam yang tertutupi tadi plastik itu juga ikut terbunuh atau mati. Nah, pemangkasan juga perlu kita lakukan. Karena tujuan sebenarnya pemangkasan adalah untuk membentuk pertumbuhan supaya tanaman itu tetap kokoh untuk menyangga batang, buah, dan sebagainya. Di sisi lain, bahwa pemangkasan itu berguna sekali untuk memudahkan kegiatan panen dan akan merangsang pembungaan pada tanaman kakao. Karena adanya cukup sinar matahari yang masuk ke sela-sela tanaman kakao. Lalu apa hubungan antara pemangkasan, Pak, dengan PBK? Ya, kalau kita hubungkan antara pemangkasan dengan PBK, maka yang dia kendalikan di situ adalah pada tahap imago. Di mana kita ketahui bahwa imago itu sangat senang terhadap kebun-kebun kakao yang gelap, apalagi kalau tinggi. Nah, kalau tanaman kakao tinggi, itu akan menjadi hotel bagi imago itu, atau menjadi sarang. Nah, diupayakan pada saat melakukan kegiatan pemangkasan itu supaya ketinggian sekitar 4 meter saja, demi untuk memudahkan kegiatan pengontrolan terhadap hama itu. Pruning cacao trees can increase production, make tree maintenance easier, and reduce pest infestation and diseases. Before we start pruning, please use sharp pruning materials because it is important that the cut is sharp and clean. Maintenance pruning starts by removing the low-hanging branches or those that grow down. Second, regularly remove the shoepons or shoots on the stem. Also remove all shoots and additional branches that are within 60 centimeters of the jorquette. Removal of shoots is necessary to avoid production of non-essential branches. Furthermore, it is important to regularly remove all dead, diseased, and badly damaged branches. Top pruning of the highest branches, up to 4 meters, is necessary to keep the tree short for easy harvesting and maintenance. In addition to this, it is recommended to open the center of the tree by pruning in the shape of a champagne glass in order to reduce humidity and increase sunshine. The CPB does not like the sunshine and increased wind.
The additional sunshine to the stem will increase flowering as well. The best time for heavy pruning is after the high production cycle, approximately 1 month before the rainy season. After pruning, it is recommended to apply fertilizer. Pruning, done regularly and correctly, will result in more pods on the tree with less pest infestation and diseases. Kegiatan pemupukan itu juga perlu dilakukan agar tanaman tetap sehat, subur, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Di sisi lain, dengan melakukan pemupukan itu akan merangsang pembungaan. Jadi Pak, kira-kira bagaimana pemupukan yang baik? Sebenarnya kalau kegiatan pemupukan itu banyak sekali caranya. Cuma secara umum itu ada dua. Yaitu yang pertama itu membenamkan ke dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Kemudian yang kedua itu cara menghamburkan. Hanya saja kalau kita melakukan kegiatan pemupukan dengan menghambur itu harus frekuensinya diperbanyak. Tetapi masih tetap berpatokan ke standar dosis umum.